Salam saudara, para mandirian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami bersama-sama boleh kembali untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar dan yang sudah hadir. Biarlah mendapat kasih karunia, damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan mengurapi sepanjang pemberitaan firman-Mu dan sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara mandirian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Saya Pendeta Timotius Dumiat dari Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini dengan tema berserulah kepada Tuhan pada masa kesesakan. Saudara, yang didasarkan pada Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-7. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, Daud pada saat dia mengalami kesesakan, dia bukan hanya sekedar berdoa, tetapi dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Mengapa? Karena Daud pada saat itu, ya, dia menceritakan bagaimana dia mengalami kesesakan. Ya, kesesakan yang dialami adalah dia mendapat ancaman, ya, maut dari Saul, yang notabene adalah mertuanya, ya, rajanya sendiri. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, juga dari orang-orang dari luar, dari orang-orang Filistin. Bahkan dikatakan Daud juga ditinggalkan oleh keluarganya. Maka Daud mengalami kesesakan, dan dalam himpitan musuh itu dia berseru kepada Tuhan. Dia berdoa dengan berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Daud. Tuhan beri pertolongan tepat pada waktunya. Di saat-saat itulah Daud menuliskan Mazmur ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mandiri yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita melihat bahwa kesaksian para patriark, ya, leluhur di dalam Alkitab, mereka semua mengalami hal yang sama. Di saat-saat krisis, di saat-saat seperti yang bangsa kita alami saat ini, ada pandemi virus yang melanda seluruh dunia dan tidak luput Indonesia juga, ya, bahkan mempengaruhi, ya, ekonomi seluruh bangsa, ya, pada umumnya merasakan kesulitan yang sama, ya, juga termasuk bank, ya, bank-bank di Indonesia juga. Saya percaya, ya, saya yakin ada kesulitan-kesulitan atau ada pembenahan-pembenahan, ya, di masa-masa yang sulit ini. Anggaplah kita semua saat ini ada pada masa yang sulit, baik secara pribadi maupun secara, ya, umum. Di tengah-tengah masyarakat ada kesesakan, ada himpitan, ada masalah. Nah, kesesakan itu bisa berupa penyakit, bisa berupa masalah ekonomi, bisa berupa masalah bangsa, ya, bisa berupa juga masalah keluarga, yang kita butuh pertolongan Tuhan yang sangat mendesak. Maka firman Tuhan katakan, berserulah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bagaimana kita bisa berseru kepada Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Kita tidak bisa berseru kepada orang yang kita tidak percayai, atau kepada Tuhan yang tidak kita percayai. Kita mesti percaya dahulu, baru kita bisa
berseru dengan iman. Saudara, kita lihat saudaraku Mazmur 22 ayatnya yang keempat dan 5, ya. Mazmur 22 ayatnya keempat dan 5, saudaraku. Kalau di dalam Alkitab elektronik ayat yang ke-4 dan 5, dalam Alkitab buku ayat 5 sampai 6. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nenek moyang bangsa Israel, nenek moyang Daud adalah bangsa Israel. Mereka sudah terbiasa di dalam pertempuran. Mereka terbiasa dengan kesesakan. Mereka biasa dengan kesulitan. Tetapi lihatlah, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya, lalu mereka berseru-seru Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pertolongan buat mereka, dan mereka ditolong. Nah, secara atau fakta ini tidak bisa dipungkiri kepada kita orang percaya. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus berseru ketika kita sedang menghadapi kesesakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ya, pada waktu saya mengalami sakit, saudara, saya pada waktu itu disuspek, ya, sakit, menjadi pasien yang diisolasi. Saya secara pribadi agak shock, tetapi hati saya damai sejahtera. Pada saat saya masuk rumah sakit yang pertama, ya, saya dirawat 1 malam, lalu saya ditolak dari rumah sakit itu. Lalu masuk ke rumah sakit yang kedua, ditolak, ketiga juga ditolak. Padahal pada waktu itu saya sedang mengalami krisis atau kritis, saudara. Ya, kesehatan saya sangat buruk sampai saya berpikir bahwa ajal saya sudah mulai mendekat atau sudah sampai. Karena begitu sesak nafas saya, ya, pada waktu itu bagian dada saya seperti ada yang menarik, saudara, dan menggigil. Panas mencapai 39, ya. Saya sempat dirawat di rumah sama anak saya, ya, dirawat, diinfus, dioksigen di rumah. Tetapi akhirnya saya tidak bertahan di rumah karena saya tidak kuat. Lalu saya telepon pemerintah setempat, dalam hal ini Bu Camat, lalu kirimkan ambulans saya masuk RSUD, dan di sana akhirnya saya langsung divonis, ya, rapid test yang pertama menyatakan saya positif virus, dan saudara langsung diisolasi. Pada saat itu saya sempat shock secara manusia, tetapi secara roh saya ada damai sejahtera. Dan pada saat itu saya ingat hanya seruan atau doa yang sanggup mengubahkan itu. Karena pada saat saya di IGD banyak sekali orang yang sakit. Mereka, ya, pandangan itu membuat saya menjadi takut sebetulnya. Karena kanan kiri semua orang sakit berkelimpangan, mereka tidur, mereka batuk, mereka sesak nafas. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dan pada akhirnya saya 2 hari di IGD, baru saya mendapat perawatan, dirawat inap, diisolasi, saudara. Nah, pada waktu saya diisolasi, saudaraku, saya tidak ada yang dapat bisa saya lakukan karena keluarga saya juga tidak bisa melihat, ya. Siapapun tidak bisa lihat, bahkan suster kalau dia membenarkan, perawat kalau membenarkan infus saya atau oksigen saya yang mulai salah posisi, ya, saya tidak boleh pandang mereka. Ya, pada saat itu justru saat-saat kita membutuhkan perhatian orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita kasih, kita malah tidak mendapat karena diisolasi, tidak boleh ada yang melihat. Ya, bahkan kirim makanan pun harus melalui administrasi perawat, ya, rumah sakit itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu, saya hanya berseru dan saya hanya berseru, ya, saya hanya membaca Alkitab dan membaca Alkitab dengan nafas yang tidak beraturan, dengan sesak nafas. Itu yang saya alami, saudaraku. Ya, dalam 3 hari kepala saya sakit, tapi setelah 3 hari itu, ya, mulai tanggal 27 Maret sampai 30 itu kepala saya sakitnya minta ampun. Lalu mulai sembuh dan saya berdoa, saya hanya berseru. Saya ada di lantai 5 dari rumah sakit itu, saya pandang keluar dan saya berdoa, saudara. Saya masih melihat, ya, tol Cikampek itu dari kejauhan sepi banget, 1-2 mobil yang lewat. Nah, saudara yang dikasih, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, ya,
Saya percaya kalau Tuhan, semua bapa leluhur, orang-orang percaya, para nabi dulu berseru kepadamu dan engkau menyembuhkan mereka, engkau menarik mereka. Tuhan kasih ayat sama saya bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan menjawab engkau. Sama halnya seperti Daud. Ya, mungkin kita tidak sakit saat ini, mungkin Mandirian tidak ada yang mengalami sakit seperti saya atau mengalami kesulitan seperti saya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, hal yang paling indah, setiap kita punya masalah memang, tapi yang paling indah, Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah itu melebihi kekuatan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab kita. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita lihat beberapa ayat saudara untuk meneguhkan kita. Mazmur pasal 30. Mazmur 30 ayat yang keempat, saudaraku, Tuhan mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, itu yang saya alami, saudaraku. Jadi saya melihat ada orang yang mati di depan saya. Malam itu dibawa, paginya sudah mati. Dan saya melihat betul bagaimana ya orang mati ya dimakamkan secara protokol COVID-19 di depan mata saya, saudara. Dan ketika saya melihat itu, saudara, saya pikir, Tuhan, saya tidak mau seperti itu. Bukan saya menolak kematian, Tuhan, tapi dengan pakaiannya, dengan selimutnya, dengan bantal-bantalnya saat itu semua disemprot dilin, ya. Dan saya benar-benar saya intip dari korden saya, saudara. Dan itu saya melihat kejadian itu, saya hanya berseru. Dan ketika saya berdoa, saya mendapatkan ayat ini, saudara. Ya, saya tahu bahwa Tuhanlah yang mengangkat aku dari dunia orang mati, yang menghidupkan aku. Jadi saudara, secara roh saya ini direnew oleh Tuhan, ya, dibuat baru oleh Tuhan. Dan kita melihat Mazmur 99 ayat yang ke-6, dikatakan Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namamu. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Saudara, katakan bahwa Musa, Harun itu mewakili nabi-nabi, Samuel semua berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, saudaraku, mereka mendapat pertolongan. Demikian, saudaraku, kalau kita dalam masa kesesakan, saudaraku, dalam masalah apapun, hendaklah kita berseru kepada Tuhan dengan iman. Karena apa, saudara? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudaraku, kita mesti berseru dalam iman, berdoa dengan iman, percaya bahwa seruan kita tidak salah alamat, tetapi kepada Allah yang hidup, yang sudah terbukti menolong setiap orang yang percaya. Bagaimana kita bisa berseru? Kita harus percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Kita harus mendengar firman Tuhan seperti yang saat ini kita lakukan, ya. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 17 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 17 itu, saudaraku, kita lihat ayat yang ke-13 sampai 17, kita melihat bahwa kita sudah mendengar firman. Kita sudah mendengar firman, kita bahkan sudah melihat, mungkin kita sudah membaca. Tetapi saudara, tinggal iman yang bekerja. Karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalah, Tuhan tidak tertarik dengan tangisan, tetapi Tuhan tertarik kepada iman kita. Iman itu yang menarik perhatian Tuhan. Iman itu yang menarik, ya, hati Tuhan, sehingga seruan kita didengar. Maka datanglah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, kondisi bangsa kita, kondisi kantor kita, kondisi di mana perusahaan kita bekerja,
apapun kesulitannya, bahkan apapun kondisimu, ya, orang-orang yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab semua persoalan dan doa-doa kita. Karena terbukti, saudaraku, ya, Musa, Harun, nenek moyang bangsa Israel, Daud semua berseru kepada Tuhan di masa kesesakan. Dan saya, saudaraku, ketika sudah 13 hari saya diisolasi, mulai hari yang ke-7, saudaraku, saya mulai sembuh walaupun nafas masih ada sedikit sesak. Saya mulai mendoakan pasien yang lain, dan akhirnya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka ada yang percaya, bahkan ada orang yang sudah meninggalkan imannya karena kawin dengan orang yang lain iman. Ketika saya membawa pujian dan berdoa, mereka berjanji untuk kembali kepada Kristus. Saudara, jadi di masa kesesakan pun, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa jadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, biarlah Mandirian semua diberkati oleh Tuhan, ya, dengan firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita tetap berseru, berdoa, dan percaya. Dengar firman Tuhan hari-hari ini, karena firman Tuhan itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saudara, kalau saya ada saat ini semua karena Tuhan menarik saya dari maut. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan buat kita semua. Saudara, mari kita tutup di dalam doa, dan kita akan berdoa syafaat, ya, untuk bangsa dan negara kita, untuk tempat di mana kita bekerja. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Mandirian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, segenap direksi, pegawai beserta semua pegawai, bahkan Bapak Kris semuanya, Tuhan, bersama dengan keluarganya. Kami berdoa, Tuhan, memberkati sehingga mereka semua terhindar dari virus yang sedang melanda. Mereka ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, diberi kekuatan dan perlindungan, baik Tuhan, karyawan maupun keluarganya, baik tempat di mana bekerja, Tuhan, tahirkan oleh kuasa darah-Mu, dan segenap protokol kesehatan yang dijalani, supaya mereka sehat semuanya, Tuhan. Dan Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan, termasuk Bank Mandiri. Kami berdoa, segenap jajaran direksi semua Kau berkati supaya mengalami kemajuan dan mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong supaya segera luput dari bencana, luput dari segala masalah. Berkati Tuhan pemimpin tertinggi, Presiden, Wakil Presiden kami, para menterinya, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, dan sampai pada tingkat yang paling bawah. Engkau berkati supaya ada sinergi, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Beri hikmat, beri perlindungan bangsa kami. Ampuni negeri kami, Tuhan. Ampuni semua, Tuhan, yang sering menolak akan kasih Tuhan. Berkati sehingga negeri Indonesia dipulihkan, diberikan berkat kelimpahan, dihindarkan dari malapetaka. Terima kasih Bapak, inilah doa dan syukur kami. Sekali lagi kami berdoa buat Bank Mandiri, semua karyawan, jajaran direksi, dan semua Tuhan Yesus yang bekerja, bahkan keluarga, anak, istri, suami mereka. Engkau berkati oleh anugerah pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kiranya Engkau menyertai, sehingga di masa-masa yang sulit ini Tuhan tetap melihara dan tidak pernah meninggalkan. Yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa Surgawi, menyertai kehidupan kita dalam pertolongan Roh Kudus sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.